Halo teman-teman semua, video ini ada karena rasa penasaranku terhadap kereta dengan rute terjauh se-Indonesia, yaitu Kereta Api Blambangan Express. Sekitar beberapa minggu yang lalu aku sih sempat bikin video kereta ini ya, cuman sayangnya nggak full trip karena sesuatu hal. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan nyobain namatin kereta dengan rute terjauh se-Indonesia ini dari Jakarta ke Banyuwangi sejauh 1031 km. Cuman sayangnya kala itu badan gue lagi nggak sehat, lagi kena flu batuk awal-awal gitu loh. Kira-kira bisa full trip nggak ya? Oke, perjalanan kali ini dimulai dari stasiun Bekasi, lanjut naik komuter lain menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Halo teman-teman semua, selamat siang. Aku ada di stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Ceritanya habis turun dari Besumber Alam kemarin dari Wates, Jogja, terus ke sini, turun di Pondok Ungu, Bekasi. Terus aku istirahat bentar, siangnya atau paginya ini aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu di Banyuwangi. Naik kereta api Blambangan. Sebetulnya udah naik sih beberapa waktu yang lalu, pas sekitar 2 hari setelah launching rute terjauhnya, yaitu Jakarta Banyuwangi, tapi aku cuma dari Surabaya aja. Rasanya kayak kurang afdol gitu teman-teman. Nah, terus aku rencanain trip itu bareng teman-teman. Ada 6 orang, cuman sayang banget satu orangnya terpaksa gugur karena sakit, yaitu Mas Irja yang sekarang masih di Aceh. Harusnya dia hari ini udah fly ke sini, langsung ngejar naik kereta api Blambangan. Cuman semalam telepon karena dia sakit demam muntah-muntah, ya wis lah. Berarti nggak jodoh kita ngetrip bareng Irja. Tapi kali ini aku akan ngetrip bareng, berarti berapa? 4 orang temanku dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Suaraku mohon maaf agak habis karena kemarin kan baru dari Singapura, cuaca panas, aku kebanyakan minum es Milo gitu loh. Jadi kayak semacam radang tenggorokan. Nanti mohon maaf kalau misalkan tripnya ini banyak tidurnya dan tripnya ini tuh banyak voice overnya karena emang suaraku agak habis ini teman-teman. Dan ini masih tripnya nanti masih lanjut. Semoga aja masih kuat teman-teman ya. Ini masih jam setengah 11 dengan jadwal keberangkatan kereta jam 12:04. Mau keluar dulu, ini masih di pintu KRL. Habis ini aku mau cari-cari makanan di sekitaran stasiun Jakarta Pasar Senen. Oke? Pas mau keluar stasiun ada kereta barang lewat. Yang menarik, lokomotifnya ini sedang diuji coba menggunakan bahan bakar B40, yang mana itu adalah percampuran 60% solar dan 40% bahan bakar nabati dari kelapa sawit. Tujuannya yang pasti untuk mengurangi emisi gas buang ya, dan menjadikan kereta api itu menjadi ramah lingkungan. Program ini awalnya diuji coba di sarana kereta api pembangkit akhir bulan Juli lalu di kereta api Bogowonto untuk rute Lempuyangan ke Pasar Senen. Pintu keluar stasiun Pasar Senen untuk KRL. Jadi untuk KRL ini kita harus keluar dulu, nggak bisa langsung nyambung di kereta jarak jauh. Misalkan ini ada kereta Erlangga, jalurnya ditutup nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa nyelonong masuk ke sana. Harus keluar dulu, lalu boarding lagi. Yuk, makasih ya. Ini dia stasiun Pasar Senen, salah satu stasiun besar yang ada di Jakarta dan nggak pernah sepi. Setiap harinya melayani ratusan kereta menuju ke berbagai daerah di Pulau Jawa ini. Rata-rata stasiun ini melayani keberangkatan kereta kelas ekonomi dan menengah ya. Tapi ada satu kereta wisata deng. Bulan ini ada jadwal kereta Jogjaan pada bawa kereta priority yang start dan finishnya dari Pasar Senen ini. Ini sekarang kita keluar dulu di depan stasiun Pasar Senen. Seingatku di depan stasiun ini tuh banyak banget yang menjual makanan, terutama di pagi hari, kayak jajan-jajanan pasar yang masih anget-anget gitu loh. Tapi kayaknya sekarang udah berkurang dan nggak sebanyak yang pagi. Dari depan stasiun Pasar Senen, tulisan Pasar Senen di sebelah mana ya? Kanannya. Ya, di sini ada kayak semacam food court gitu yang jualan makanan dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja pilih. Pengen apa, Ji? Apa ya? Banyak nih pilihannya. Ono nasi ayam penyet kayak. Kayak mau Pak Min. Ayamnya yo. Tumbas.
Karena perjalanan cukup jauh, sebelum berangkat kami ngisi pondasi perut terlebih dahulu sambil nunggu teman-teman lain pada datang. Saat ini aku udah ada di hall stasiun Pasar Senen, menjelang setengah jam keberangkatan kereta api dengan rute terjauh se-Indonesia, yaitu kereta Blambangan. Masuknya lewat mana yo? Mungkin lewat sini sih, karena sebelah sana masih ada progres pembangunan. Nah, ini aku bareng sama 3 temanku, yang satu lagi naik dari Semarang. Di sini kayaknya nggak ada face recognition ya, jadi harus cetak tiket terlebih dahulu. Untuk kereta Blambangan tersedia di jalur nomor 4. Kita masuknya lewat sini. Udah lama banget nggak naik dari Pasar Senen, agak bingung sekarang ya. Ada tali-talinya gini. Oh, kita jadi satu sama lorongnya KRL yang tadi kita keluar. Cuman dipisahkan sama tali ini. Kalau KRL sebelah sini. Sayang banget dari Pasar Senen ini kita belum ada face recognition. Karena sering menggunakan FR, jadi males ngeluarin gini loh. Kosong ra? Apa serame? Kosong rame bisa? Full? Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam keretanya. 11.19. Kayaknya kita yang di belakang sana deh. Aku dapat di ekonomi 2, nomornya 5D. Jadi nomor 110 enaknya masuk lewat sini. Lewat belakang. Anjir, udah penuh. Ini dia teman-teman kelas yang aku pilih, kereta ekonomi New Generation. Ini adalah satu dari 7 jenis kereta ekonomi yang ada di layanannya PT KAI. Kereta ini tahun keluarannya 2014 yang dimodifikasi oleh Balayasa Manggarai. Terdapat 19 baris dengan kapasitas 72 seat dan semuanya itu menghadap sesuai dengan arah laju kereta. Jadi nggak ada cerita lagi nih jalannya mundur sepanjang Jakarta Banyuwangi. Nah, kereta ini memiliki tarif terjauh untuk kelas ekonomi Rp505.000 sekali jalan. Jadi ini dia teman-teman kursi yang akan aku tempati kurang lebih selama 16 jam 40 menit ke depan. Kursinya ini tembok ratapan, gak ada jendelanya. Jadi kalau mau ke jendela tinggal ngintip sebelah sini. Ya. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Yuk kita menuju ke depan, lihat lokomotifnya teman-teman ya. Kemarin sih waktu pas launching dia lokomotifnya CC206. Lalu pas aku naik hari kedua lokomotifnya CC203. Itu kayaknya sekarang 201 deh. Random banget ini kereta emang. Untuk yang paling depan ada kereta pembangkit dan bagasi. Ada bagasinya cuy di sini. Sebelah sini kosong. Jam 11.55 keberangkatan kereta api Jakatingkir tujuan ke Lempuyangan hingga ke Purwosari sebelah sana. Dia juga menggunakan ekonomi New Generation. Nah, ini lokomotif yang akan membawa kita menuju ke Banyuwangi, yaitu lokomotifnya CC201-9219 atau CC201-109. Masinisnya itu biasanya di hari sini tuh gantinya di Cirebon, lalu Semarang, Surabaya, Jember, kalau nggak salah ya. Biasanya mah kayak gitu sih. Tapi nggak tahu juga kalau kereta ini di dasar pembagiannya kayak gimana. Itu tergantung dinasan dari kru dinas masing-masing. Dengan jarak kurang lebih sekitar 1031 km. Kalau aku lihat dari lokomotif 206 dan 203 itu tanpa harus ganti lokomotif. Nggak tahu juga ya, ini pakai 201 dia ganti lokomotif apa enggak. Lokomotifnya ini kalau dilihat dari nomornya itu mulai dinas tahun 1992. Untuk ukuran lokomotif 201 ini masih tergolong yang cukup muda karena
udah ada lokomotif model kayak gini di tahun 1977. Jadi ini emang lebih muda, tapi ya tetap aja ini 201. Yang mana ini di bawahnya 203 bahkan 206. Untuk kapasitas bahan bakar, yuk kita lihat di sini. Nah, bahan bakarnya ini kurang lebih sekitar 3000 liter, bisa kita lihat. 3000 lebih dikit, sama kayak CC 204 atau 203, 206. Cuman untuk konsumsinya dia itu 3 liter untuk 1 km. Jadi dengan jarak 1000 dia bawa 3000. Insya Allah masih cukup, tapi fresh teman-teman. Ini masinis yang asisten ya pada persiapan, karena kurang lebih sekitar 5-10 menit lagi kereta ini akan diberangkatkan. Jadi kereta ini tuh mulai dinobatkan sebagai kereta dengan rute terjauh se-Indonesia itu pada tanggal 26 Juli kemarin di tahun 2024, setelah mengalami pemanjangan relasi yang sebetulnya stasiun Semarang Tawang menuju ke Ketapang Banyuwangi. Kereta api Belambangan diperpanjang dari Pasar Senen menuju ke Ketapang Banyuwangi dengan jarak kurang lebih sekitar 1031 km dengan waktu yang kalau yang dari sini itu 16 jam 40 menit, tapi kalau yang dari Banyuwangi menuju ke Pasar Senen itu 16 jam 25 menit. Ada selisih waktu mungkin karena masalah persilangan dan lain sebagainya teman-teman ya. Dalam perjalanan dari Jakarta Banyuwangi, kereta ini itu membawa 9 teman-teman, nggak terlalu panjang sih. Biasanya kan mentoknya sampai 12 ya. Jadi keretanya eksekutifnya 4, kereta makan, kereta eksekutifnya 3, lalu kereta pembangkitnya 1. Kemarin waktu dari Surabaya menuju ke Jakarta, aku nyobain kereta ini. Cuman kok aku rasanya kurang srek ya dengan kereta eksekutifnya ini. Ini kereta eksekutif yang umurnya sih sebetulnya nggak terlalu lama ya. Ini tahun lama juga sih, tahun 86. Keretanya semua kaca pesawat kayak gini. Pandangannya terbatas pastinya. Ini ada yang tahun berapa ini? Masya Allah, tahun 66. Tahun 66 masih jalan teman-teman, 1966. Dipakai, diperbaiki interiornya dan kaki-kakinya. Tapi menurutku tetap kurang nyaman sih. Makanya untuk yang perjalanan sebaliknya dari Pasar Senen menuju ke arah stasiun Banyuwangi, aku nyobain di kereta kelas ekonominya Economy New Generation. Interiornya kayak gini teman-teman. Kalau dinginnya sih dingin. Ini cuman berisi 48 penumpang yang biasanya itu 50 penumpang, dikurangi 2, dibuat untuk space bagasi di sini. Nah kayak gini kereta eksekutifnya teman-teman. Gini-gini juga penuh loh penumpangnya, gokil. Ini kita ada di kereta makan M1068 tahun 68, tapi interiornya dirombak kayak gini. Jadi ini tempat duduknya pakai kayu cuy. Jadi keras, gak bisa lama-lama di sini. Ini ada apa nih? Fresh culinary. Oh, kita dapat merchandise dengan pembelian minimal 150.000. Kita akan dapat tas sama tumbler. Oke, kita coba. Kita nanti rombongan kita coba belinya bareng-bareng. Dapat ini gak? Kru restorasi lagi menyiapkan makanan dan minuman yang disediakan di dalam kereta. Di sini juga ada jajan-jajanan gitu teman-teman, camilan ringan selama dalam perjalanan yang bisa dinikmati selama dalam perjalanan. Tapi ini nggak gratis ya, ini semua tuh berbayar. Untuk ratapan loh, tembok ratapan. Enggak tahu. Aku ratapan cuy. Tembok Yahudi. Alhamdulillah kita udah berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen jam 12.15 tadi di Pluit. Kereta berangkat tepat dari stasiun Jakarta Pasar Senen jam 12:04 siang. Kalau dilihat dari jam berangkatnya sih ini kayaknya sengaja dibuat siang ya dari Jakarta. Selain menyesuaikan jam dari Banyuwanginya, dibuat berangkat siang biar beda dengan keberangkatan kereta Pandalungan tujuan ke Jember. Jadi penumpang ada pilihan tuh, mau berangkat siang naik Belambangan, kalau malam naiknya Pandalungan. Ini kita lagi ngelewatin stasiun Jatinegara
Barusan ngelewatin ex depo lokomotifnya. Nah ini ada kereta api apa ini yang lewat arah Pasar Senen sih. Oh Cikuray yang dari Garut tujuan ke Pasar Senen. Kereta yang paling worth it rute Jakarta Bandung sampai ke Garut. Cuman 45.000 kalau nggak salah. Ekonomi PSO tapi pakai kereta ekonomi yang long seat alias 80 tempat duduk. Ada yang hunting tuh siapa tuh? Banyak juga ya hunting di Jatinegara yo. Ini kita berhenti nggak ya di Jatinegara? Kok berhenti cuy? Biasanya sih bablas ya. Tapi kenapa berhenti ya? Ini kalau dilihat dari jadwalnya sih harusnya dia berjalan langsung ya 12.25. Mungkin ditahan sinyal, mungkin di depan lagi penuh. Aku nyari-nyari info ternyata kereta ini berhenti di sini efek pembangunan eskalator di Pasar Senen. Jadi kereta yang berangkat tidak dari jalur 1 Pasar Senen bisa berhenti luar biasa atau berhenti di luar jadwal yang seharusnya di stasiun Jatinegara ini. Nah, selepas dari Jatinegara, kita ngelewatin Dipo Lokomotif dan Dipo Kereta Cipinang. Dipo ini statusnya menggantikan fungsi dari Dipo Lokomotif Jatinegara per tanggal 18 Juli 2020 silam. Seperti yang kita ketahui, Dipo Lokomotif Jatinegara lokasinya tuh sempit banget dan untuk penyimpanan dan perawatan lokomotif guna melayani keberangkatan kereta dari Jakarta itu perlu lahan yang lebih luas, makanya dibangunlah Dipo Lokomotif Cipinang ini. Di sebelah timur masih satu lokasi juga ada Dipo Kereta untuk menyimpan beberapa kereta yang telah selesai dinas, perawatan ringan dan cuci rangkaian. Semuanya terpusat di sini. Di stasiun Bekasi. Persiapan masuk stasiun Bekasi. Udah berangkat meninggalkan Bekasi. Sebetulnya sih tadi bisa sih naik dari Bekasi. Cuman kan tujuannya gue naik kereta ini kan remedial ya. Kemarin gak full trip, masa naik dari Bekasi lagi. Udah jauh-jauh dari sini masa naik dari Bekasi. Mendingan di full trip sekalian dari Pasar Senen. Judulnya tuh bisa namatin kereta terpanjang atau rute terpanjang se-Indonesia dengan waktu kurang lebih sekitar 16 jam 40 menit. Cuman sayangnya di selama waktu itu kita kena tembok ratapan. Ya wes lah. Cuman bisa ngintip dari situ doang. Kereta api Belambangan ini dari Bekasi akan lanjut berhenti lagi di stasiun Kerawang dan langsung ke Cirebon. Kalau yang dari Banyuwangi, Surabaya menuju ke arah barat, kereta ini nggak berhenti di Bekasi ya, jadi bablas dari Karawang sampai ke Pasar Senen. Kemarin sih berhenti di Jatinegara pas aku naik ketika masuk di Pasar Senen karena ada proyek pembangunan di Senen gitu loh. Jadi semua kereta harus BLB itu berhenti luar biasa yang di luar jadwal yang tertulis 3PK kayak gitu teman-teman. Ini mumpung masih lama aku tak tidur dulu, mungkin nanti bangun-bangun bisa sampai Cirebon ya. Sekarang berarti biar itu berarti kontainer dibongkar nih kayaknya apa yang Priok sih? Bongkar ini Priok. Maksudnya dua bongkaran. Ini dari sini ke Priok. Kan ada rutenya Abang Priok. Oh. Iya. Oh jadi kontainer dikumpulin di sini, terus dibawa ke Priok. Iya. Buat diangkut. Iya. Oh. Ditukar ke kapal. Oh iya. Dari Surabaya langsung Hampir sini juga. Hampir sini. Cirebon. Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Karawang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia.
kalau aku amatin susunan tempat duduknya untuk yang kereta New Generation ini cukup aneh ya. Terus tak pelajari, tak lihat-lihat. Kalau yang CD, teman-teman jangan pilih yang ganjil, pilih yang genep. Kalau diputar bolak-balik ini kita masih tetap dapat kaca full. Tapi kalau yang CD yang ganjil itu kita pasti akan dapat kaca ratapan seperti ini teman-teman. Tembok ratapan, nggak ada kacanya sama sekali. Ada cuma nyempil di sini dan di sini doang. Tapi kalau yang nomor AB ini tuh susunan tempat duduknya tuh nggak sejajar, jadi agak miring-miring gini. Misalkan ini 5 CD, untuk 5 AB-nya, nah dia agak belakang, malah sejajar, malah lebih dekat dengan nomor 6 nih. Dan untuk yang AB ini ganjil genap pun kayaknya sama deh kalau diputar balik. Setengah-setengah dapatnya untuk kacanya. Yang nggak adil tuh yang CD ini teman-teman, nggak tahu kenapa. Oh mungkin karena itu di depan sana tuh ada toilet yang ukurannya nggak terlalu gede, jadi posisinya agak sedikit maju. Kalau yang lainnya kan agak gede kan, jadi bisa pas gitu. Ini tuku apa di bom? Ini tuku iki. Tuku. Piro iki? Bom-boman gak ono saiki. Piro iki lagi? Selawe. Ini 25.000, Mas. Karena suaraku udah habis, aku beli teh jahe. Harganya 15.000 di kereta makan. Kereta makannya sumuk ya. Kereta makan ini gerah, terus kursinya sempit. Kursinya sempit lur. Iya. Dan keretanya tahun piro iki? 68. Saumurannya kaji. Sepuro apa bis, Mas? Banyuwangi. Bis tok. Bis jauh. Tapi bis kayak ngene iki, Mas. Tapi Jauh. Pengen bis yo. Saya urung ngrasakne, kok mungkin lepas Semarang atau Surabaya kok baru bisa merasakan nikmatnya naik kereta, Jo. Apa? Ora pasti bisa merasakan. Kok lewes kan awal-awal katanya udah adaptasi. Enak sepur sih kok jadi relevan bari gue. Tenan. Kilo relevan. Ya aku tadi ketiduran dan bangun-bangun udah sampai di Cirebon. Kita masuk di Cirebon itu jam 15.03. Harusnya masuk sini 15.09, kecepatan 6 menit. Dan waktu digunakan untuk ngerokok nih. Nah ini temanku ini kalau nggak ngerokok nggak bisa gitu. Di sini berarti waktu tunggunya kurang lebih sekitar 11 menitan karena kita akan berangkat lagi jam 15.14. Ini penumpang pada turun semua. Peregangan otot-otot kaki biar nggak tegang karena duduk terus. Nah di sini tuh berhenti cukup lama. Selain aktivitas naik turun penumpang juga isi air rangkaian. Lalu pergantian masinis juga karena masinis di Cirebon udah ganti, sama pengecekan rangkaian kalau ada apa-apa. Untuk kereta api Belambangan ini walaupun dia bawa kelas ekonomi, tapi dia berhentinya di stasiun Cirebon ini, bukan Cirebon yang Perujakan. Berarti dia tergolong kereta-kereta kelas atas ini teman-teman. Walaupun kereta eksekutifnya kayak gitu. Ini untuk lokomotifnya 201 109 udah dikasih bendera karena di bulan Agustus ini merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Semua kereta lokomotifnya itu rata-rata dikasih bendera. Bus aja juga dikasih bendera teman-teman. Ya, biasanya kalau 17 Agustusan atau momen-momen 17-an atau mendekati hari-hari kemerdekaan itu akan ada promo. Tapi nggak tahu kereta api ada promo nggak. Kalau bus-bus sudah pada ngasih promo semua nih. Yang uniknya habis ini nih, setelah dari Cirebon, kereta ini nanti akan berhenti lagi di stasiun Tegal. Nah, di stasiun Tegal nanti, aku lihat jadwalnya kereta itu barengan sama kereta api Airlangga, teman-teman. Saya tak lihat jamnya sih. Oh, aman, masih 5 menit lagi. Jam 16.14 sama-sama berangkat dari Tegal
dengan jam yang sama ke arah yang sama-sama ke arah Surabaya. Nah nanti unik nih, ditunggu aja yang duluan yang mana. Sejak kapan Bogowo tuh jadi kereta esek stainless? Udah lama, Bang? Wah, nggak ngikutin aku. Kalau Jakarta Tingkir masih kayak gini kan? Kereta api Belambangan berangkat tepat dari stasiun Cirebon. Jadi, untuk titik naik dan turun penumpang kereta api di Cirebon ini dipisah antara Cirebon dan Perujakan. Untuk stasiun Cirebon, tempat naik dan turunnya kereta eksekutif atau kelas atas, dan Perujakan untuk naik turun kereta kelas ekonomi dan menengah. Tapi kayaknya hal itu udah nggak begitu berlaku deh. Sekarang pun banyak kereta eksekutif yang singgah di Perujakan dan ekonomi kayak Belambangan ini singgah di stasiun Cirebon. Saat ini kereta api Belambangan berjalan langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini juga sebagai stasiun percabangan menuju ke arah Perupuk, Purwokerto hingga Kroya dan Yogyakarta. Bangil. Oh, Tegal direnovasi stasiunnya. Menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Itu loh, Erlangga di Erlangga. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oh iya ya dulu ya. Kami informasikan. Kan dia 14 berangkat. Akan diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal pada pukul 16:14 menit. Nah, wes rokokan. Ayo, rokokan bos. Kami himbau untuk Ahli hisap. serangkaian kereta api. Bagi penumpang yang ingin merokok, dipersilakan untuk merokok di tempat yang telah disediakan di stasiun. Calon penumpang kereta api Belambangan Express dengan nomor KA 186 sub A dengan tujuan stasiun Pekalongan, Semarang, Tawang, dan Jakarta. Oh, di depan sini kayaknya ada proyek pemanjangan peron atau perbaikan peron sini ya, di sini. Untuk kereta api Belambangan ini diberangkatkan tepat pada pukul 16.14. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Dan aku masih mencari di mana kereta api Erlangga nih teman-teman. Oh, nggak muncul ya. Ini kereta Erlangganya kayaknya belum datang deh. Belum muncul ini. Padahal dilihat dari jadwal, ini sama Erlangga itu harusnya jajaran gini teman-teman. Gak tahu yang berangkat yang mana duluan, aku masih penasaran banget. Dan for your information, kereta api ini itu merupakan kereta yang paling cepat untuk rute Jakarta Pasar Senen menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Di bawah 10 jam. Lainnya tuh 10 jam ke atas, dia tuh 9 jam 57 menit kalau nggak salah Pasar Turi. Bahkan yang dari arah Pasar Turi ke Jakarta itu 9 jam 38 menitan. Cepet banget ini untuk kereta ukuran kereta campuran ya. Dia emang benar-benar cepet asli. Kalau tak lihat sih jadwalnya kereta api Belambangan dia 12.15, Erlangga itu 11.15. Sejam di depan kereta ini. Tapi bisa kesusul di stasiun Tegal. Jadwal berangkatnya pun bareng. Kita coba lihat sebelah sana ya, siapa tahu Erlangganya udah datang. Ini kita udah berangkat tapi Erlangganya belum datang. Kayaknya Erlangganya ditahan di stasiun belakang deh. Harusnya masuk sini jam 16:10 ya, tapi belum datang. Mereka beli di belakang. Ini ya. Oh. Di Pekalongan. Lanjut turun nih.
Sekitar jam 5 sore kereta berangkat dari stasiun Pekalongan. Nah, kalau lepas Pekalongan arah Semarang, jangan sampai ke-skip view abis ini ya. Pemandangan jalur kereta api di pinggir laut khas Pantai Utara akan tersaji kurang lebih sekitar 20 menit selepas stasiun Pekalongan. Di antara stasiun Kuripan, Pelabuhan, dan Krengseng yang berada di Kabupaten Batang. Kalau lewat sini sih emang cakep pas di sore hari ya, kita bisa lihat sunset. Cuman sayang banget kala itu pas mendung. Jadi nggak kelihatan deh sunsetnya. Padahal ini tuh jam-jam terbaik untuk menikmati sunset di atas kereta loh. Ngomong-ngomong di sini kayaknya mau dibangun jalan deh. Nggak tahu jalan tembus kemana kok sampai pinggir pantai banget gini. Buat yang tahu teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Sekarang jam menunjukkan pukul 17.36 untuk waktu sholat maghrib di wilayah Semarang dan sekitarnya kurang lebih 17.39. Jadi sekalian aku nunggu di sini teman-teman. Aku nunggu di sini untuk masuk waktu sholat. Saya bisa sholat dan lanjut lagi kita nge-review di depan sana. Untuk kereta makan kereta api Belambangan Express ini juga ada musolanya yang lengkap, dilengkapi dengan sarung, mukena, dan sajadah teman-teman. Jadi kalau mau sholat langsung aja ke kereta makan. Wudhunya ada di kereta, di ujung-ujung kereta di toilet. Ini udah selesai sholat maghrib. Saatnya kita kembali ke dalam kereta di tempat duduk sendiri. Ngomong-ngomong ini keretanya penuh cuy, asli. Yang jarak pendek yang naik turun udah banyak. Turun di Tegal, turun di Cirebon, naik lagi. Mungkin akan banyak banget yang turun di Semarang. Dan yang naik dari Semarang pun juga banyak. Wah ini sih ngebom ya? Setuju? Iki sego goreng. Nek Sena kan emang goro-goro deh posting story apa jenenge? Posting Aqua. Padahal nggak posting story, kode booking loh. Tetap kena loh. Sekitar jam 6 sore, kereta api Belambangan berjalan langsung di stasiun Semarang Poncol. Seperti kayak Cirebon dan Cirebon Perujakan, Lempuyangan dan Tugu Jogja, serta Gambir dan Pasar Senen. Di Semarang ini juga dibagi titik naik turunnya untuk kereta untuk kelas ekonomi serta kelas menengah dan kelas atas. Nah, untuk kereta yang aku naiki ini masuknya di stasiun Semarang Tawang. Poncol bersilang dengan kereta Blorajaya. Saat ini kita udah persiapan turun di stasiun Semarang Tawang. Yang turun lumayan banyak nih teman-teman. 18.09. Saat ini kita udah sampai di stasiun Semarang Tawang. Yang turun banyak dan yang naik pun juga banyak.
Ini keretanya kecepatan 3 menit, sekarang masih tadi 14 kalau nggak salah. Waktu masuk itu 16.17, berangkat lagi 27. Harusnya ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit di sini. Tapi karena kecepatan jadi lebih lama waktunya di sini. Di sini pergantian masinis, pergantian kru restorasi atau kru yang ada di kereta makan, dan satu lagi pergantian kondektur. Nah, mumpung di sini ada temanku yang ikut naik, si Rio, di Bucemo. Nah itu, jadi aku titip makanan dari sini, dari luar, pesan nasi goreng tadi. Untuk di sebelah kanan ini ada kereta api Kamandaka dengan rute Semarang Tawang menuju ke Purwokerto. Kalau yang pagi kalau nggak salah dia bisa tembus sampai ke Cilacap ya. Tapi jam-jamnya itu tertentu. Untuk yang pagi kalau nggak salah cuma 1 kali trip, tapi kalau yang ke Purwokerto itu ada beberapa trip dalam sehari. Relasinya startnya memang dari Semarang Tawang. Kalau kereta ini berangkatnya jam 18.30. Ini 18.27. Untuk kereta api Belambangan Express ini dia juga memiliki rute atau tarif parsial yang tarif itu nggak flat. Misalkan kalau aku dari Jakarta menuju ke Banyuwangi, itu tarifnya kalau nggak salah ekonomi 505.000. Nah, karena kemarin aku belinya itu pakai diskon reduksi UGM, alumni Universitas Gadjah Mada, dan itu dapatnya jadi potongan 10%, jadi 455.000. Nah, untuk yang naik dari Semarang menuju ke Ketapang itu tiketnya sekitar 400-an. Terus kalau dari Surabaya 300 apa 200 gitu, aku lupa teman-teman. Jadi untuk kereta api ini tuh punya tarif itu yang berbeda-beda tergantung dengan jarak dan relasinya. Dan tadi aku lihat kan kereta ini tuh kok wah gokil sih, karena yang turun di Semarang banyak, yang naik juga banyak. Terus aku lihat sekilas terutama ekonominya ya, penuh cuy, gokil. Emang ini sih yang disenengin sama kereta api, karena cuan banget dengan rangkaian yang ya bisa dibilang seadanya gini, terutama eksekutif ya, tapi bisa cuan berkali-kali. Satu kursi itu bisa dijual di beberapa penumpang. Misalkan orang yang naik dari Jakarta ke Tegal, lalu dari Tegal ke Semarang, Surabaya, Jember, Banyuwangi. Wah, cuan banget, bisa dijual berkali-kali. Ini kayaknya orang-orang udah pada masuk. Oh, masih kurang 3 menit lagi. Ya kayak gini nih yang prospek cuannya banyak. Apalagi lo semua full eksekutif. Kayak kemarin aku naik kereta api Argo Semeru yang mana merupakan kereta dengan pendapatan tertinggi. Itu kan dia rutenya Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja ada yang naik, lalu turun lagi Jogja Surabaya naik. Itu yang sebenarnya menjadi cuan banget bagi KAI. Jalanin kereta-kereta kayak gini nih, kayak Belambangan, Pandalungan, Argo Semeru, frekuensi penumpangnya itu naik turun gini. Mas, kok gorengnya mas? Sego gorengan di mas? Mas. Oh, nggih matur nuwun mas. Info logistik lur. Ayam. Ayam. Ayo, Jo. Ya, Pak. Di. Kok ada lumpia barang? Buka aja. Piro? Ini lepas dari Semarang, kita makan nasi goreng nih. Harganya piro? 15.000 dengan rasa sing enak. Iya toh. Apa sih dibuka apa? Wah, iki. Makasih Mas. Dikasih KFC Mas. Ya Allah, alhamdulillah. Siji aku. Sak wong sitok atau jatahe? Makasih Mas Kaji. Nasi goreng plus ayam KFC ini. Wah, kenyang banget nih sampai ke Banyuwangi. Rescue, pemadam kelaparan. Mantap Mas Rio. G. Saat ini kita udah sampai di stasiun Ngerombo. Di sana ada balai perkereta apian dan ini ada kereta api apa yo? Sekarang masih jam 19.12. Kita cek ini kereta apa yang ada. Oh, ini yang berangkat adalah kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi, tujuannya ke Jakarta, teman-teman. Di Ngerombo ini cuman berhenti kurang lebih sekitar 2 menit aja. Nah, ini udah persiapan berangkat nih. Nah, udah disemprit. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam kereta. Piye to piye karepmu piye? Kenapa diputar? Mulai ada wong piye kok? Sepengine lho nyape. Turu lho dhewean. Saat ini kita berada di stasiun Cepu
20.12 dengan jadwal keberangkatan lagi 20.17. Ini kita lagi bersilang dengan kereta api Harina dari Pasar Turi tujuan ke Bandung. Dia menggunakan kereta kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Yang unik dari kereta Harina ini karena dia tujuannya Bandung. Setelah dari stasiun Cikampek dia akan putar lokomotifnya dipindah ke sana dan dia berjalan menuju ke arah Bandung dengan kondisi ekonomi eksekutif 4 berada di paling depan, teman-teman. Kalau dilihat dari papan yang ada di atas sana, kita udah menempuh jarak kurang lebih sekitar 584 km dari Jakarta sampai ke Cepu. Dan masih ada waktu kurang lebih sekitar 8,5 jam lagi bersama kereta api Belambangan ini tujuan ke Banyuwangi. Masih nyampainya besok subuh, teman-teman. Gokil. Jauh banget berarti ya. 584 ini dengan total perjalanan sekitar 1031. Jaraknya mungkin sudah berkurang setengah ya, setengah lebih malah. Tapi untuk kesananya masih lebih lama karena untuk jalan di petak antara Bangil sampai ke Banyuwangi kan nggak bisa dibuat kenceng. Jadi harus pelan-pelan gitu, nggak sekenceng jalur lintas utara sini. Ini mumpung kita kumpul, kita beli tiket Ferizi untuk langsung nyebrang ke Bali. Karena dari pelabuhan itu sekitar ya 200 meter menuju ke pelabuhan Ketapang cuma 200 meter. Jadi kita putuskan untuk langsung nyebrang dengan milih jadwal tadi yang jam 5 ke 6 karena kereta ini datangnya jam 4.55. Optimis lah kereta ini tepat. Kalau telat yo hangus. Cabling aja. Harganya cuma 10.000. Sekarang kita udah sampai di stasiun Bojonegoro 20.47. Harusnya jam segini tuh dia udah berangkat ya dari stasiun Bojonegoro ini. Yang naik lumayan rame. Dan untuk harga tiket dari sini menuju ke Banyuwangi itu 305.000. Jadi tarifnya itu mulai berubah ketika kereta memasuki Cepu. Nanti sampai Surabaya kalau nggak salah sampai Bangil harganya 305.000, teman-teman. Langsung berangkat karena kereta ini hitungannya udah telat. Langsung. Selepas Bojonegoro, aku ketiduran karena efek minum obat flu dan batuk barusan. Ada beberapa informasi yang aku juga baru tahu ketika udah selesai ngetrip naik kereta ini. Ternyata, walaupun gak ganti lokomotif sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, untuk BBM-nya ternyata kurang, teman-teman. Jadi kereta ini tuh isi bahan bakar lokomotif serta kereta pembangkit di stasiun Surabaya Pasar Turi. Emang sih kalau dilihat dari waktunya berhenti lumayan banget, sekitar 10 menitan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kalau trip dari Banyuwangi ke Jakarta, isi bahan bakar kereta pembangkit ada di Semarang Tawang dan lokomotifnya di Cirebon. Aku sempat kebangun sejenak ketika kereta melintasi stasiun Jember. Nah, mulai dari Tanggul Jember ini, tarif kereta udah berubah jadi yang paling murah, yaitu mulai dari 105.000 di kelas ekonomi. Cepet banget tekan. Sampai kereta beroperasi dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Jam 4.55 kita udah tiba di stasiun Banyuwangi di Ketapang. Ya apa weh? Satu sih? Oh, tuntas sudah, teman-teman. Aku menamatkan kereta api Belambangan Express ini dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Karena kemarin pas perjalanan keduanya setelah diperpanjangin ke Jakarta, aku nggak full trip, cuman dari Surabaya sampai ke Jakarta. Sekarang dari Jakarta finish Banyuwangi pas subuh gini. Terus terang untuk keretanya aman sih, cuman dari Bojonegoro sampai ke Banyuwangi aku ketiduran. Bangun-bangun cuma di Jember doang. Asli pules banget perjalanan kali ini cuy. Dan kita lihat lokomotifnya masih sama apa enggak? Oh masih CC 201 92 19. Aku
Jakarta CC 201 109. Kalau di total itu perjalanan memakan waktu 16 jam 40 menit. Waktu yang terlama untuk sebuah kereta api yang ada di Indonesia untuk saat ini, dan juga terjauh 1031 km. Nah, untuk kereta api ini tuh kalau dilihat jamnya itu sama kayak naik bus dari Jakarta ke Banyuwangi, dengan jamnya itu juga sekitar berangkat siang nyampe sini juga subuh. Cuman untuk kereta api ini yang menjadi nilai plus, ada kepastian waktunya. Tibanya bisa diprediksi karena dia juga punya jadwal sendiri, punya jalan sendiri. Jadi lebih tertata gitu, dan kalau naik bus kan nilai plusnya lebih murah, dapat kursi lebih nyaman dan lain sebagainya. Tapi untuk fleksibilitas, kalau misalkan perjalanan jauh kita mau jalan-jalan gitu susah. Kalau naik kereta api kan kita bisa turun, bisa kesana kemari gitu teman-teman. Ini ada lokomotif vintage CC 20191 Jember. Gokil sih, vintage dikasih bendera gini, vibes-nya kemerdekaan banget ya. Kereta-kereta zaman dulu gitu. Dia kayaknya dinas Tawang Alun deh. Iya gak sih? Jakarta Banyuwangi bis apa sepur? Bis lah. Nyamar sepur. Ya, gendeng reso tua aku, Cok. Semarang Banyuwangi bis apa sepur? Yo bis lah, Padawa lah. Orang yang sing ngomong 500 Pak. Ngene. Nambah second sleeper 200, Cok. Semarang Padawa 400, Pak. Masa Pandawa? Padawa 400-an. Semarang. Orang yang sing sepur sih? Hah? Kok gak ada sing sepur? Loh, tenan enak sepur, Jo. Pokoknya bareng, Pak. Siji. Jakarta Banyuwangi bis apa sepur? Sepur. Nah, iki bolokku iki. Kok tekon sena bareng iki ya. Nyapa kok pilih sepur? Karena masih gelap sampai ketapangnya. Oh, gitu. Lebih yo iso. Sampai pasti. Oke. Berarti iki bis sepur loro. Penentuannya ning sena iki. Sen, tanya. Dari Jakarta Denpasar, Jakarta Banyuwangi, sepur apa bis? Bis lah. Kalau sudah takut gini, bis Pak. Nyapa gak sepur? Bosen nih. Apa? Bosen. Bosen. Lah kan bus yang lebih bosen. Enggak, bosen. Wong aneh. Wong aneh milih sepur itu. Sepur iki yo. Jakarta Banyuwangi Dari Merak malah. dari Merak. Nah, enaknya naik bis apa naik kereta? Kalau naik bis aku belum nyoba. Belum nyoba ya? Oh, berarti kereta, berarti imbang 3-3. Nama stasiun Pandowo, Pak Pandowo, Pak. Ora, wis to. Kereta iki. Hitungannya 24 jam ya. 24 jam dari Merak ya? Jam 5 ya kalau nggak salah. Iya. Ini jam 5 lagi, dari jam 5 sampai jam 5. Sampai di Ketapang ini aku langsung nyebrang, karena untuk dari Ketapang, stasiun Ketapang dan pelabuhan Ketapang itu tinggal lurus langsung depannya udah pelabuhan teman-teman. Jadi deket banget. Dan habis ini aku akan menuju ke Pulau Bali. Naik apa nggak tahu, nanti kita lihat aja yang dapat sedapatnya. Bis-bis kecil lah atau apalah, nanti kita akan menuju ke sana. Yang penting aku harus nyebrang dulu sampai ke pelabuhan Gilimanuk. Ini adalah pintu keluar dari stasiun Ketapang, dan pintu masuk pelabuhan Ketapang itu ada di sebelah situ. Jadi deket banget, mungkin nggak sampai 100 meter udah pelabuhan. Kita foto-foto dulu karena ini udah namatin kereta terjauh se-Indonesia. Kita sekarang foto di tulisan stasiun Ketapang ini. Ayo foto sih. Pikir-pikir sih, ada yang foto arpe. Oke, sekarang kita langsung nyebrang menuju ke pelabuhan Ketapang. Jadi biasanya di sini tuh ada bus-bus yang parkir. Biasanya sih bus-bus jarak jauh yang sistemnya setoran gitu ya. Dia juga menerima rute pendek dari sini menuju ke
Denpasar biasanya cuma bayar 100.000. Atau bus-bus yang dalam tanda kutip kurangnya cari tambahan itu biasanya ada sih. Cuman kita jangan pakai cara itu dulu. Cari bus-bus kecil aja yang di terminal Gilimanuk teman-teman, untuk menuju ke Denpasarnya. Nah, untuk penyeberangannya ini sebelumnya aku udah beli di aplikasi Ferizi. Nah, untuk penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang, ke Ketapang Gilimanuk itu harganya kalau nggak salah 10 ribuan, 10.600 belinya di aplikasi Ferizi. Nanti ditentukan mau nyebrang jam berapa. Tadi aku udah nentuin itu jam 5 sampai jam 6. Jadi sekarang kita masuk langsung dapat kapalnya nih teman-teman. Karena apa? Aku ngejar bus angkatan siang dari Denpasar. Nah ini apa? Masuk dan Jam berapa? Kalau jam 4.00 sampai jam 7 kan? Bisa mas? bisa. Bisa lah, aku tadi 03 sampai 06 jamnya. Siap. Jadi kita masih akan beli jam 7 sampai jam 8, jam 5 sampai jam 6 ya. Tadi tuh di tiketnya muncul tuh mulai jam 3 sampai jam 6. Kalau ini kan jam 4 jam 7 kan? Udah beli. Jadi kan jam 6 jam 7 kan? Berarti jam 4 sampai jam 7. Jadi ada rentan waktu 3 jam. Nah, yang sejam itu berarti buat ancang-ancang kita apa gimana? Ya spesifiknya kita, tapi kan dikasih waktu fleksibel sama kapal ya. Sekarang kita masuk dan tadi ketika di depan sana udah banyak yang nawarin ke Denpasar. Kayaknya mandor-mandoran bus gitu udah, tapi kita disuruh nunggu. Nah, kita kan udah beli tiketnya secara online. Jadi kita ke Denpasar, ke Pelabuhan Gilimanuk dulu, naik kapal. Terus kita langsung menuju ke Denpasarnya nggak tahu. Dipilih semua, habis itu dicetak ulang. Per orang 2 tiket. Bagi-bagi lur. Makasih mas. Makasih mas. Oke, saatnya kita menuju ke dalam dan masuk ke dalam sana tuh sekarang sistemnya scan gate teman-teman. Jadi sistemnya itu udah tertata rapi. Kita tinggal scan barcode di sini langsung masuk ke dalam. Nunggu dulu di dalam sana. Soalnya kalau udah boarding itu udah aman, kita mau naik jam berapapun. Kapal DLU masuk di sana sih. Nah, kita tunggu aja di sini teman-teman. Ini dilihat-lihat kayaknya kapalnya DLU masih pada anchor di sana tuh. Ada 2 tuh, Dharma Ferry 1 sama itu. Tapi kok kayaknya nggak ada pergerakan untuk kembali ke sini, masuk ke dermaga, dan waktunya udah semakin lama kan. Kita juga nunggu kejar-kejaran waktu karena kita ada jadwal bus 12:30 dari Denpasar. Makanya kita cari kapal seadanya dulu. Akhirnya kita memutuskan untuk nyari kapal seadanya biar nyampe ke Balinya atau Denpasar itu lebih cepat, lebih baik. Kita bisa istirahat bentar. Setelah itu kita akan lanjut perjalanan lagi. Itu kalau dapatnya kapal Munit 5. Kapalnya kalau dilihat tergolong lebih besar dibandingkan dengan kapal-kapal yang lainnya. Ini kapal lagi proses bongkar, dan kalau jam-jam segini tuh biasanya nggak ada bus pariwisata pun tadi malam atau sebelum subuh udah pada keluar. Ini kayaknya nggak ada bus deh, tapi nggak tahu juga. Siapa tahu ada bus yang telat keluarnya dari Bali. Ini mau bus angkatan Bali jam. Ini naik bus ya? Biasanya wis budal kabeh. Berarti tengah wengi tekan Bali. Tumben ada bus jam segini. Selendangnya Jet Bus 5.
Kapal ini memiliki tinggi pintunya maksimal 4,2 meter. Berarti double decker bisa masuk sini teman-teman. Tapi tergantung juga dengan posisi ramdor ya. Kalau terlalu tinggi kayak gini juga kayaknya juga susah deh masuknya. Kayaknya nggak bisa deh terlalu tinggi ini di atas kapal. Alhamdulillah teman-teman, ini udah berada di atas kapal. Kita mungkin di sini aja ya. Nah, di sana itu ada 3 gunung. Gunung Ijen, Gunung Raung, sama satu lagi gunung apa aku kurang paham. Buat teman-teman yang rumahnya sekitar sini atau sering lewat sini, bisa tolong dijelasin ya di kolom komentar, ini gunung satunya gunung apa. Sekitar jam 6 pagi, kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Pelayaran menyeberangi Selat Bali ini membutuhkan waktu sekitar 45 hingga 1 jam. Dalam keadaan normal, tergantung tinggi gelombang serta antrian dermaga di pelabuhan tujuan, yaitu Gilimanuk di Pulau Bali. Nah, karena kala itu badanku lagi nggak enak, lagi remuk banget nih. Kok kebetulan pas ada tukang pijet kapal yang nawarin pijat. Nggak mikir lama, langsung aku iyain tawarannya. Tarifnya kalau nggak salah 50.000 aja kalau kaki, dan seluruh badan 100.000 dengan durasi selama pelayaran berlangsung. Alhamdulillah teman-teman, ini sekitar jam 8 kurang waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Bali. Kita udah sadar di pelabuhan Gilimanuk yang ada di Jemberana. Nah, tadi tuh ketika pas mau berangkat aku ditawarin pijet sama terapis yang ada di kapal ini. Kebetulan kan aku udah lama banget ya trip dari Singapura ke Jogja, lalu balik ke Jakarta, dan sekarang namatin daftar jauh se-Indonesia. Lalu badannya capek, terus coba dipijet sini kok enak badan langsung. Ini rasanya kayak hidup kembali teman-teman. Oke, sekarang aku lanjut mau turun dan nyari angkutan menuju ke Denpasar. Apa aja itu kita nanti lihat aja. Alhamdulillah, ini kita sekarang udah menginjakan kaki di pelabuhan Gilimanuk. Habis ini nggak tahu kemana. Kita menuju ke terminal Gilimanuk aja ya. Terminal bus yang ada di sana. Kita lihat apa aja bus yang tersedia di pagi ini. Piro? 60. Enak bisa. Oke, kita ngikut aja teman-teman. Naik bus apa menuju ke Balinya. Ho, piro? 60. Numpak apa iki bisa? Bisa apa yuk? Bahagia jenenge. Asera. Melaku tapi. Yo Denpasar kene melaku yo ngongko we. Fortuner. Iku motor profitno ya? Oh, ngirim motor kok. Oh, ngirim motor. Ditawani. 50. Oh, iya. Sekadene Pak Bis, jenenge Bahagia. Gus ya. Panganing bis. Saya. Kok bisa ana sampe budal? Iya. Sudah. Saiki. Tenan pura? Iya. Asera. Pokoknya aku nenek zong sing diantemi kae. Rio diantemi yo. Diantemi Rio. Sampai zong ngantemi Rio gitu nane. Tenagaku turah lek kon ngantemi Rio ya. Lagi bis iki Asera yo. Ora ase. Lah mending burine. Nah, ini sekarang kita udah sampai di terminal Bali. Terminal Gilimanuk. Ya, kok ikutin nggak AC? Ini megah, ada sih AC, tapi jamnya nggak tahu. Yang paling cepet ini teman-teman. Ono AC-ne lho. AC apa kipas CPU. Gak ono AC-ne. Kipas CPU. Nggak ono. Wah. AC. Iya, kita mau beli nasi tapi sama bapaknya disuruh beli di sana, Pak ya? Oke. Bismillah, sekarang kita menuju ke Denpasar.
Ji, ojo jarmu Ji. Siap. Buri. Apa sih yang paling cepet iki sih? Buri ini paling sejam kas. Oke lah. Bismillah. Ini K3 New Imax. K3 New Generation. Bukan sih. Mau tempak. K3 New Imax bener sih. Oke, tepat on time iki. Disudul buri nih lek ora on time. Bonus boy yang 35 aja. Kok kira sepur? Jam 8.00 waktu setempat berangkat dari terminal Gilimanuk. On time yo. 35. Sebuya 35 dibunyikan. Keluar dari terminal. Pertanda persiapan diberangkatkan. Juga berangkat. Lu Tahan sinyal. Kinematik. tahan sinyal. Ini kita berhenti sebentar untuk beli nasi bungkus. Hah? Habis. Kene. Wah, ini ada nasi bungkus nih teman-teman. Kita beli aja ayam suwir. Nasi kuning. 86-an 24 ditambah berapa? Ini udah beli nasi kuning sama teh hangat sama 2 martabak. Jadi total 10 ribuan. Saatnya kita lanjut menuju ke arah Denpasar. Perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam. Dari Gilimanuk ke Denpasar mau nggak mau ya naik ini karena ini adalah satu-satunya angkutan paling masuk akal untuk ngejar keberangkatan bus yang akan aku naiki dengan jadwal jam 12:30 siang dari Denpasar. Ya sebenarnya sih bisa loh nyegat di sekitaran pelabuhan Gilimanuk atau nggak usah nyebrang, tunggu aja di Banyuwangi. Tapi rasanya kalau nggak start dari awal tuh kok kurang afdol ya. Ini saya guna loh. Apa? Naik kereta ya. Dari Jakarta. Kanan man. Ramai ya penumpangnya. Pasar atom. Nah, untuk tarif bus ini tuh Rp65.000 ternyata. Sebenarnya kalau mau tarif yang pasti ada sih bus sehati dengan tarif Rp50.000 aja bisa pesan online via WA dan busnya ber-AC. Cuman sayangnya jamnya tuh nggak pas, nggak ada keberangkatan pagi hari dari Gilimanuk ke Denpasar. Dan tarif aslinya bus ini tuh sebenarnya nggak sampai Rp65.000 loh teman-teman. Tapi kita bayar Rp65.000 katanya untuk ngasih orang yang ngebawa kita dari pintu keluar pelabuhan tadi sampai ke terminal Gilimanuk alias calonya. Ini calo apa agen atau mandoran ya? Nah gak tau lah, yang penting kita bisa sampai Denpasar tepat waktu naik bus Jam ini. 11:30 kita tiba di Mengwi. Kita putuskan untuk turun di sini aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati ya. Sampai jumpa lagi mas. Siap. Alhamdulillah. Sampai jumpa di Mengwi. Di video selanjutnya aku langsung putar balik menuju ke Jawa Tengah, tepatnya menuju ke Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Naik bus Surya Bali dengan rute terbarunya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.